Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Michael Krisya Putra dengan NIM 2023 31203. Pada video kali ini ingin menjelaskan mengenai proses ETL dan juga data scraping dari suatu website dengan endpoint-nya. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Data Warehouse kelas F dengan dosen pengampu Doktoranda Dwina Kuswardani MKOM. Baik, saya mulaikan saja mengenai penjelasan dari video ini. Untuk website yang saya gunakan yang sebagai sampel adalah website dari BMKG dengan beberapa data yang ingin saya ambil yaitu mengenai cuaca, eh, status penerbangan, dan juga eh, pendekatan mengenai situasi yang ada. Baik, di sini jika kita lihat akan ada beberapa transaksi data atau akan ada alur apa ya, ada pengiriman data yang terjadi dari baik dari database ataupun dari eh, lokal memori kita. Beberapanya adalah mengenai data-data mengenai lokasi kita, lalu data-data mengenai eh, ID, ID dari cuacanya, lalu data mengenai koordinat atau titik lokasinya, dan lain sebagainya. Baik, di sini yang ingin saya ekstrak atau ingin saya ambil informasinya adalah mengenai cuaca dan juga penerbangan. Oke, dari situ kita harus mulai mencari mengenai data atau endpoint yang bisa memberikan informasi mengenai itu. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada eh, file atau data mengenai observation JSON di mana di sini adalah nama-nama dari eh, stasiun pesawat atau bandara yang diberikan informasi mengenai cuaca dan lain sebagainya. Untuk endpoint yang atau parameter yang ada adalah metode metode yang digunakan adalah GET, artinya data dari server BMKG kita ambil. Lalu ini ada juga request apa? Request URL-nya. Lalu di sini juga ada API key-nya. Yang kita perlu catat adalah mengenai metode request URL dan juga API-nya untuk mencatat datanya. Itu sudah saya kumpulkan semuanya pada codingan ini, di mana saya ingin menjelaskan mengenai codingan atau program yang saya buat. Untuk import sendiri itu saya menggunakan request. Request sendiri itu untuk library untuk menghubungkan antara data kita dan juga atau melakukan panggilan dengan server HTTP BMKG. Lalu untuk eh, PSI Postgres 2 itu adalah library untuk berkomunikasi dengan database yang saya gunakan yaitu PostgreSQL. Lalu Pandas itu untuk mengolah data tabular. Tadi pas apa saya copy G2 itu adalah library untuk apa berkomunikasi dengan database ya. Datetime itu untuk mengambil data hari ini sebagai bentuk data real time. Kita harus memiliki data mengenai data terkini atau data terbaru. Lalu IPython display itu untuk menampilkan datanya itu lebih rapi saja. Baik, pertama kita harus men-setting dulu database yang kita miliki. Ini kita bisa konfigurasi melalui aplikasinya, YouTube Progress Admin.
Selanjutnya kita akan coba membuat eh, komunikasi atau membuat query dari Python ke database-nya. Ini juga untuk mengecek koneksi yang ada, apakah dari data Python kita sudah terhubung dengan database-nya. Oke, lanjut. Ini saya mengambil data mengenai temperatur mingguan atau data mengenai eh, apa jadwal atau laporan mingguan mengenai cuacanya. Itu saya masukkan beberapa parameternya yaitu dari API key, URL, lalu lokasi atau titik yang ingin kita ambilnya. Lalu ada juga mengenai apa tipe datanya yang ada di JSON-nya itu. Sebagai contoh adalah semisal kita ingin ini kan mengenai apa? Mengenai penerbangan itu kan ada parameter mengenai observation dan juga reportnya. Dan juga variabelnya itu ada ICO ID, station name, latitude dan lain sebagainya. Itu kita ambil semuanya, lalu kita masukkan ke data tabular dan kita masukkan ke dalam database. Dan kurang lebih data yang diambil adalah seperti ini. Yaitu mengenai apa? Data tayangnya, lalu temperaturnya, latitude-nya dan juga longitude-nya. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai perakiraan cuaca per jam, sama parameternya masih sama saya gunakan dari BMKG juga. Lalu untuk variabel-variabelnya atau parameternya itu saya ambil dari provinsi, desa, daytime, temperatur, juga wind direction. Dan ini adalah mengenai hasilnya. Jadi dari data-data itu kita bisa buat mengenai data untuk laporan penerbangan yang ada, di mana ini yang paling penting atau paling krusial karena eh, inti dari tujuan program ini adalah untuk mengobservasi apakah bandara tersebut sedang mengalami eh, kendala cuaca atau tidak. Nah, ini masih sama, lalu kita panggil mengenai IQID, observe time, station name, dan lain sebagainya. Yang seperti pada tertera pada endpoint. Kita masukkan dalam program, lalu kita minta program untuk memanggil data ke HTTP. Setelah bisa terkoneksi melalui API key, kita ambil datanya. Data yang terbaca oleh kode Python adalah seperti ini, di mana WITN adalah kode dari BMKG untuk stasiunnya, lalu ada apa? Observasi waktu observasinya, nama bandaranya, latitude longitudenya, keadaan cuacanya, temperaturnya dan juga tekanannya. Selanjutnya ini adalah sebagai referensi atau sebagai patokan mengenai apakah sudah ada informasi terbaru dari BMKG melalui kanal YouTube-nya, di mana kita mengambil data mengenai eh, video atau laporan BMKG harian untuk setiap harinya. Jika sudah dapat semuanya, kita tutup database-nya. Di sini kita akan coba untuk masuk ke dalam database-nya. Kita lihat apakah data sudah tersimpan dengan baik. Oke. Jika kita lihat data dari penerbangan atau jadwal penerbangan itu sudah termasuk ya dalam database.
seperti ini, yaitu mengenai bandaranya, jadwal pemantauannya, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat di sini. Eh, Data-datanya sudah ada. Berarti kita sudah bisa melakukan ekstrak. Ekstraknya itu dari data BMKG, yaitu dari melalui endpointnya. Eh, kita ambil data-data yang ingin kita ambil atau ingin kita iriskan. Itu adalah fase ekstraknya. Fase lautnya kita sudah bisa masukkan ke dalam Python, yaitu kita menyimpan atau menormalisasi datanya dari awalnya dari format JSON HTTP lewat HTTP API. Kita load ke dalam file Python, lalu kita susun dengan pandas, yaitu data tabular. Eh, Lalu selanjutnya adalah eh, kita eh, load atau kita masukkan ke dalam database-nya. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk kuas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.